kampung lama tak bersua, sampai kampung jalan-jalan ke pasar. Selamat datang Bapak Ibu semua di webinar series Direktorat Sekolah Dasar. Yang terhormat Direktur Sekolah Dasar, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, SOS MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Eko Warisdiono, MM, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya. Yang saya hormati para narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ari Nugraha, MSI, Pengembang Teknologi Pendidikan dari Pusat Data dan Informasi Teknologi Kemendikbudristek, dan Bapak Ilham Muhdika, SPD, pendidik dari SDN Ciomas 4, Kabupaten Bogor, yang akan berbagi praktik baik penggunaan Chromebook pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu sahabat sekolah dasar yang hadir pada webinar pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam webinar mengenal Chromebook dan cara penggunaannya sebagai media pembelajaran dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, perkenalkan dan izinkan saya, Auwalia Ramadhani, selaku moderator yang akan memfasilitasi jalannya webinar pagi hari ini. Webinar ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe akun media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Baik, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, mendukung kebijakan transformasi pendidikan. Salah satunya menjadikan teknologi sebagai bagian yang mendukung dalam peningkatan mutu pembelajaran. Direktorat Sekolah Dasar memiliki program Chromebook kepada satuan pendidikan. Chromebook adalah jenis komputer yang menjalankan sistem operasi Chrome, yaitu sistem operasi dengan penyimpanan cloud, memberikan transformasi, akselerasi, dan percepatan kebutuhan data dan informasi belajar mengajar, dan dengan menggunakan Chromebook ini, materi pembelajaran bisa diakses oleh para guru dengan lebih mudah menggunakan teknologi. Penggunaan Chromebook ini sangat membantu para tenaga kependidikan dalam proses belajar dan mengajar. Chromebook ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya memiliki perlindungan virus, sehingga kita bisa menjelajahi online dan offline bebas virus dimanapun penggunanya bekerja. Baik sahabat sekolah dasar, untuk lebih memasifkan pemanfaatan Chromebook dalam pembelajaran dan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang konsep Merdeka Belajar, maka Direktorat Sekolah Dasar mengadakan webinar mengenal Chromebook dan cara penggunaannya sebagai media pembelajaran dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak Direktur berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, namun di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dr. Insinyur Eko Warisdiono MM, selaku Kepala Program Kerja Inovasi dan Transformasi Pendidikan. Selamat pagi Pak Eko. Selamat siang, bukan pagi Mbak. Baik, maaf Pak, ini maksud saya semangat pagi ini Pak. Oh, selamat pagi. Iya, Ya, baik. siang Pak. Baik, terima kasih telah hadir di webinar pagi hari ini Pak Eko. Semoga sehat selalu Pak. Baik. Baik, kemudian telah bergabung juga bersama dengan kita Pak Eko untuk para narasumber. Yang pertama Bapak Ari Nugraha, MSI, Pengembang Teknologi Pendidikan dari Pusat Data dan Informasi Teknologi Kemendikbudristek. Beliau merupakan tim pengelola bantuan Chromebook. Selamat pagi Pak Ari. Selamat siang. Baik, selamat siang. Selamat siang dan semangat pagi, Pak. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, Pak Ari. Iya, sama-sama. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Ilham Muhdika, SPD, merupakan pendidik dari SDN Ciomas 4, Kabupaten Bogor. Beliau merupakan pendidik pengguna Chromebook di sekolah. Selamat siang, Pak. Baik, sepertinya terdapat sedikit kendala. Baik, sebelum acara dimulai, sahabat sekolah dasar, mari kita mendengarkan arahan dan pembukaan oleh Bapak Direktur Sekolah Dasar,
Bapak Dr. Muhammad Hasbi yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Eko Warisjono MM. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia, Ibu Bapak, guru di seluruh Indonesia dan sahabat-sahabat sekolah dasar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini Direktorat Sekolah Dasar berkesempatan untuk hadir di dalam forum webinar ini yang sangat penting dalam rangka untuk kita bersama-sama memahami salah satu teknologi yang sekarang ini menjadi bagian dari proses transformasi digital yang dilakukan oleh sekolah dasar berkaitan dengan mendukung proses pelaksanaan dari pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, sahabat-sahabat sekolah dasar dan ibu bapak narasumber, ini bapak-bapak semua ya narasumber kita, terima kasih sudah hadir di kesempatan ini dan harapannya kami dari Direktorat Sekolah Dasar bisa memfasilitasi suatu proses untuk ibu bapak, teman-teman sahabat guru di seluruh Indonesia, khususnya sekolah dasar, bisa menjadi bagian dari proses transformasi digital melalui Chromebook ya yang sekarang ini menjadi salah satu program dari kementerian. Nah, Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar yang berbahagia, intinya dalam rangka untuk kita sama-sama melakukan akselerasi mutu melalui kurikulum, kementerian saat ini secara beriringan mengembangkan berbagai macam kebijakan. Nah, kebijakan kurikulum merdeka ini menjadi suatu kebijakan untuk kita bersama-sama menjalankan suatu proses pendidikan agar sumber daya manusia di Indonesia ini, khususnya anak-anak kita di sekolah dasar ini, di samping menguasai hal-hal yang bersifat substansial, apa yang diharapkan di dalam kurikulum, juga senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini sedang berkembang. Nah, oleh karena itu, kurikulum Merdeka yang dirancang saat ini juga menggunakan platform digital untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan agar anak-anak di satuan pendidikan ini bisa menjadi bagian dari proses ikut sertanya di dalam digitalisasi ini, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah, ya, lebih menarik dan lebih cepat ya diikuti oleh peserta didik. Oleh karena itu, melalui webinar ini kita harapkan terjadi suatu pemahaman yang lebih luas lagi bagi teman-teman guru agar bisa memanfaatkan teknologi melalui Chromebook ini, bagaimana cara pemanfaatannya dan juga bagaimana cara penggunaannya agar peralatan yang sudah disediakan oleh kementerian pada satuan pendidikan itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, harapannya tentunya optimalisasi dari Chromebook ini bisa terjadi melalui webinar ini. Sekali lagi, mudah-mudahan proses pelaksanaan webinar ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekolah dasar untuk bisa memanfaatkan teknologi melalui Chromebook. Nah, saya kira itu, Ibu Bapak sekalian, dan mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bagian dari proses peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah dasar. Selamat melaksanakan webinar dan mudah-mudahan semua berjalan lancar. Mewakili Bapak Direktur dan izin Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita resmi buka webinar untuk pemanfaatan Chromebook. Demikian Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Bapak Eko Warisdiono atas arahan dan motivasinya. Semoga arahan dari beliau memberikan semangat kita semua. Sesuai dengan arahan yang beliau sampaikan, kita perlu memasifkan pemanfaatan Chromebook dalam pembelajaran. Maka mari kita dengarkan penyampaian materi yang pertama, yang akan menyampaikan informasi mengenai transformasi pembelajaran berbasis digital dalam mendukung kurikulum merdeka. Selamat siang, Bapak Ari Nugraha. Selamat siang, Mbak Lia. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini penyampaian materi persiapannya luar biasa, ya, Pak. Iya, mudah-mudahan nanti bisa diterima dan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Amin. Terima kasih. Tanpa berlama-lama kepada Bapak Ari Nugraha, kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nugraha sebagai salah satu tim yang mengelola akun pembelajaran Belajar ID di Pusdatin. Sebelumnya saya mau ini dulu, pantun. Pagi hari aku ke pasar, pergi mencari keranjang bambu. Salam kenal, sahabat sekolah dasar, izin berbagi materi Chromebook. Oke, izin saya share screen dulu. Baik, oke. Baik, sebelum masuk terkait dengan Chromebook, saya menjelaskan dulu part-part yang akan saya bawakan pada hari ini. Antara lain pertama adalah terkait dengan pengenalan akun pembelajaran, lalu apa itu Chromebook, dan yang ketiga, ini poin terakhir adalah melakukan identifikasi enrollment Chromebook atau pendaftaran Chromebook di domain belajar.id. Oke, saya mulai singkat saja terkait dengan akun pembelajaran atau akun belajar.id, sering dikenal seperti itu. Nah, akun belajar.id ini sangat sederhana ya. Akun belajar.id ini adalah sebuah username atau sebuah email. Nah, dengan email ini semua orang yang memilikinya, ya sahabat sekolah dasar yang memiliki akun belajar ini bisa memiliki akses ke beragam platform, antara lain platform kelas online, lalu juga bisa membuat meeting online, bisa melakukan dokumen processing, jadi mengetik teks, memproses formula matematika dan lain-lain. Selain itu juga ini satu yang penting terkait dengan kegiatan pada hari ini adalah akun pembelajaran itu adalah satu-satunya akun yang di whitelist atau yang diperbolehkan untuk digunakan dalam mengakses Chromebook bantuan TIK dari Kemendikbud. Oke. Nah, terkait dengan Chromebook itu sendiri, sedikit saya bahas apa itu Chromebook ya. Jadi Chromebook itu adalah sebuah perangkat, misalnya seperti laptop atau PC, yang penggunaannya itu aman dari virus, mudah digunakan, sangat sederhana, dan pemuktahiran atau update-nya itu dilakukan secara otomatis. Dan pada sisi administratif itu sangat mudah untuk dikelola. Nah, fitur utamanya antara lain ringan baik dari segi fisik maupun pengoperasiannya. Dan ini didesain online, jadi untuk LMS, untuk kelas secara online oleh guru-guru, dan bisa diakses juga oleh siswa. Aman digunakan untuk siswa, jadi Chromebook yang dikelola oleh domain belajar.id itu insya Allah tuh kita merestrict website-website yang kita tidak ingin siswa untuk mengunjunginya. Dan ini poin ketiga, menyala dalam waktu singkat. Jadi ketika tombol powernya kita nyalakan, ini salah satu fitur utama yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi dia
langsung bootingnya itu sangat cepat. Seperti itu. Dan yang keempat adalah ketahanan baterai yang sangat lama. Biasanya 1 kali cas itu bisa digunakan dalam jangka waktu paling nggak 6-8 jam. Nah, kenapa Chromebook ini bagus? Antara lain ya, ini dia tuh memiliki perlindungan terhadap virus dari bawaan ya, secara online, virus protection-nya. Terus karena baterai yang tahan lama, akhirnya menunjang produktivitas untuk penggunaan waktu yang lama. Jadi misal kegiatan belajar mengajar di kelas, bagi siswa yang sulit gitu ya, di kelasnya jumlah colokan listrik itu sedikit. Nah, ini poin ketiga, apabila bekerja secara online, filenya ini di cloud, jadi berbasis cloud. Artinya apa? Kalau misalnya mengerjakan sebuah dokumen, itu kita nggak perlu menyimpan lagi di hard drive yang ada di Chromebook tersebut. Tapi oleh Chromebook tersebut secara otomatis akan diupload ke cloud gitu. Nanti jadi artinya apa? Kemanapun kita pergi, datanya itu akan ikut. Selama kita ada akses internet, kita bisa membuka filenya gitu. Dan ini poin keempat yang cukup nyaman, proses pemuktahiran OS ini berjalan di balik layar, berjalan secara otomatis. Sehingga nanti kalau misalnya ada pemuktahiran OS, ya kita cukup tinggal restart saja. Nah, untuk cara mengakses Chromebook itu sangat mudah ya. Nantinya pengguna, sahabat sekolah dasar itu yang penting tahu akun belajar ID-nya apa. Misalnya kan untuk sahabat sekolah dasar, misalnya yang siswa ya, itu kan belakangnya @sd.belajar.id. Misalnya saya Ari @sd.belajar.id. Nanti saya cuma tinggal masukkan username dan password, sudah bisa langsung masuk menggunakan Chromebook-nya. Nah, Chromebook ini juga merupakan salah satu bantuan TIK yang menunjang proses ANBK yang baru di beberapa bulan terakhir ini sedang gencar-gencarnya dijalankan. Nah, ini merupakan salah satu opsi yang hardware yang bisa digunakan untuk melakukan proses ANBK. Nah, ini bagian yang penting untuk diketahui oleh pihak sekolah adalah terkait dengan identifikasi enrollment Chromebook. Artinya apa? Pertama, enrollment Chromebook. Apa itu artinya? Jadi Chromebook bantuan TIK, Bapak Ibu sekalian, itu wajib sifatnya terdaftar di domain belajar.id. Supaya apa? Supaya satu, bisa dikelola oleh Kemendikbud. Artinya apa? Nanti aktivitas Chromebook-nya, misalnya kelasnya, terus kapan terakhir dipakai, itu bisa diketahui oleh Kemendikbud. Karena apa? Fungsinya nanti bisa menjadi bahan evaluasi yang bisa digunakan oleh rekan-rekan di direktorat, misalnya melihat, wah ini aktivitas Chromebook-nya agak rendah, bisa dicari tahu ini apa sebabnya. Itu bisa menjadi data penunjang untuk memperbaiki. Nah, untuk bisa di-enroll atau didaftarkan di Chromebook, untuk tahu itu, kita cukup melakukan proses-proses seperti ini. Jadi setelah login, nanti ada menu di bawah kanan, itu diklik, lalu ada teks terkelola, itu diklik lagi. Nah, selanjutnya akan ada tulisan seperti ini. Perangkat dan akun Anda dikelola oleh, misalnya karena Chromebook-nya ini dari domain SD, artinya perangkat dan akun Anda dikelola oleh sd.belajar.id. Harus tertulis persis seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau belum terdaftar, kalau tidak tertulis misalnya, tertulisnya hanya akun Anda dikelola oleh sd.belajar.id, itu artinya perangkatnya belum, artinya Chromebook-nya belum. Sehingga ini penting sekali untuk diketahui, karena apa? Biasanya kalau saat menerima bantuan, pihak sekolah itu melakukan penandatanganan berita acara serah terima barang ya. Artinya apa? Saat melakukan serah terima itu harus diperiksa dulu. Ini saran dari saya. Pastikan bahwa ini prosesnya ini sudah termasuk enrollment-nya. Artinya apa? Kewajiban bagi pihak penyedia saat menyerahkan bantuan TIK, termasuk di dalamnya adalah mendaftarkan Chromebook ini ke domain sd.belajar.id. Jadi itu yang harusnya melakukan adalah pihak penyedianya. Dan kalau misalnya
tidak tertulis seperti itu, misalnya tertulis hanya akun Anda dikelola oleh sd.belajar.id, yang bisa dilakukan adalah menghubungi pihak penyedia yang tercantum di BAST, dan juga mungkin melakukan pelaporan di laman bantuan di halaman belajar.id. Kira-kira singkat saja seperti itu, mudah-mudahan ini bisa memicu diskusi lebih lanjut kepada dengan peserta. Mudah-mudahan ini jadi trigger untuk tanya jawab terkait dengan Chromebook. Saya kembalikan ke Mbak Lia, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Budi, Kepala Sekolah SMA 1 Kota Megah. Pak Budi ingin melakukan perencanaan berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah. Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus dibenahi. Pak Budi berpikir, langkah apa yang harus saya ambil? Dari mana akar masalahnya? Bagaimana ya cara membenahinya? Kini, ada fitur rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD di rapor pendidikan. Pak Budi cukup unduh rekomendasi PBD untuk dapatkan rekomendasi langkah-langkah benahi dari yang paling sederhana. Di dalam rekomendasi PBD dilengkapi juga 5 prioritas rekomendasi. Fitur ini bantu mengidentifikasi masalah. Contohnya, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi satuan pendidikan Pak Budi. Lalu, fitur ini membantu merefleksikan akar masalahnya. Di sini Pak Budi dapat melihat dari mana saja akar masalah dari identifikasi masalah yang perlu dibenahi. Fitur rekomendasi PBD juga bantu berikan beragam rekomendasi langkah nyata untuk benahi masalah yang menjadi prioritas di satuan pendidikan Pak Budi. Sehingga Pak Budi jadi lebih tahu langkah pembenahan apa yang harus dilakukan. Pak Budi berpikir, rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD tidak cukup hanya diunduh saja. Dari beragam rekomendasi langkah, perlu prioritasisasi dan dibutuhkan kesepakatan bersama agar bisa gotong royong untuk benahi, dimulai dari langkah yang paling sederhana. Ini contoh aksi Pak Budi. Pak Budi mengadakan pertemuan periodik bersama semua yang berperan terhadap kualitas satuan pendidikannya. Tidak lupa, Pak Budi mencetak seluruh rekomendasi termasuk 5 prioritas rekomendasi. Bersama pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, Pak Budi mengevaluasi kembali dan pilih langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama sesuai kebutuhan pembenahan satuan pendidikan, sumber daya, dan anggaran. Hasil kesepakatan didokumentasikan dalam tabel yang berisi deskripsi kegiatan dan sumbernya. Jika dibutuhkan anggaran, dapat memasukkan kode kegiatan yang relevan ke dalam RKAS. Contohnya, semua pemangku kepentingan di Satuan Pendidikan Pak Budi sepakat memulai pembenahan dari kemampuan numerasi. Langkah sederhana dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang bebas diakses semua pendidik untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Para pendidik dapat mengadakan sesi bersama, misalnya setiap Rabu setelah kegiatan mengajar. Agendanya menonton dan mendiskusikan video inspirasi dalam platform Merdeka Mengajar tentang metode pembelajaran numerasi. Lalu, bersama komunitas belajar, meningkatkan kompetensi dengan berbagai pengetahuan terkait numerasi. Selanjutnya, mempraktikkan ke dalam aksi nyata bersama para murid. Tidak lupa melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi dampak metode pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan, contohnya komite sekolah. Pak Budi sudah memberikan contoh cara benahi mulai dari langkah yang paling sederhana bersama semua yang berperan di satuan pendidikannya. Saatnya giliran Anda praktikan di satuan pendidikan dengan unduh fitur rekomendasi PBD, cek prioritas rekomendasi, pelajari dan diskusikan bersama semua yang berperan di satuan pendidikan Anda. Mulai benahi dari yang paling sederhana, mulai dari rapor pendidikan.
Baik, terima kasih Bapak Ari Nugraha atas paparannya. Semoga informasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, sesuai yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya Chromebook ini bisa dimaksimalkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah melakukan perencanaan berbasis data digunakan untuk mengakses platform Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, selanjutnya akan disampaikan paparan terkait dengan praktik baik pemanfaatan Chromebook oleh Bapak Ilham Mukdika selaku pendidik SDN Ciomas 4 Kabupaten Bogor. Selamat siang Pak Ilham. Cek. Selamat siang. Baik, sudah masuk Pak untuk suaranya, mikrofonnya berfungsi dengan baik. Sudah siap Pak untuk berbagi praktik baik penggunaan Chromebook Pak? Sudah masuk suaranya? Sudah Pak, sudah masuk untuk suaranya. Sudah siap Pak untuk berbagi praktik baik Pak? Ya. Izin share screen. Silahkan. Baik, kepada Bapak Ilham, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur Sekolah Dasar yang mewakili oleh Bapak Eko Warisdiono sebagai pejabat fungsional ahli media di Direktorat Sekolah Dasar. Kepada yang terhormat seluruh jajaran di Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek. Kepada yang terhormat Bapak Ari Nugraha dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh sahabat sekolah dasar yang berbahagia. Halo, suaranya terdengar Ibu? Terdengar dengan jelas Pak. Makan nasi dengan soto babat, dimakan di kedai Jalan Merdeka. Pendidikan Indonesia hebat dengan implementasi kurikulum Merdeka. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk berbagi praktik baik dalam pemanfaatan Chromebook sebagai media pembelajaran dalam menunjang implementasi kurikulum Merdeka. Perkenalkan diri, saya Ilham Mukdika, guru dari SDN Ciomas 4 Kabupaten Bogor. Nah, SD Ciomas 4 juga terpilih sebagai sekolah penggerak pada angkatan ke-1. Nah, kita mulai untuk berbagi praktik baiknya. Sebelum kehadiran Chromebook di sekolah, terutama di laboratorium komputer, masih menggunakan PC build-up yang versi lama, ya. Terutama kadang kita masih terkendala dengan PC yang terkadang mati, terkadang PC yang tidak bisa berjalan dengan maksimal karena masih PC build-up yang versi lama. Lalu pada kegiatan ANBK tahap awal, sebelum kehadiran Chromebook juga, perangkat yang digunakan kita itu di sekolah masih menggunakan laptop-laptop yang dipinjamkan dari guru. Jadi karena PC build up-nya kurang memenuhi spesifikasi, akhirnya kita meminjam laptop-laptop yang ada di guru. Nah, ini sebagai dokumentasinya masih terkendala dengan perangkat yang belum tersedia di sekolah. Lalu, nah setelah kehadiran Chromebook, ya atas bantuan dari Kemendikbudristek, ANBK berjalan sangat lancar. Sebelum Chromebook itu datang, proses ANBK itu berjalan dengan ada kendalanya Bu. Jadi karena kita proktor dan teknisi itu sebelum melaksanakan ANBK harus mempersiapkan jaringan tersebut terlebih dahulu, terutama kabelan yang membutuhkan waktu dan biaya yang harus disediakan, ya, sehingga ruangan ANBK dulu itu sebelum kehadiran Chromebook dipenuhi dengan kabel-kabelan yang harus kita rapihkan, karena kalau tidak dirapikan akan berbahaya untuk siswa, ya. Terutama juga untuk koneksi sebelum ada Chromebook, koneksinya itu kadang tidak stabil. Nah, setelah kehadiran
Chromebook yang diberikan bantuan oleh Kemendikbudristek. ANBK alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terlihat dari gambar ini, ruangan jadi terlihat lebih rapi, tidak ada kabel-kabelan yang membentang. Sekarang jauh lebih rapi, anak-anak jauh lebih antusias dalam proses ANBK. Nah, terus keunggulannya juga setelah kehadiran Chromebook, proses ANBK, proktor dan teknisi, alhamdulillah mereka bekerja lebih mudah, tidak perlu lagi untuk merangkai kabel-kabelan untuk konektivitas ANBK, jadi lebih mengurangi pekerjaan mereka. Dan lalu setelah kehadiran Chromebook, proktor dan teknisi tidak perlu kembali untuk mendownload exam yang ada di aplikasi. Jadi dari Chromebook itu sudah terinstall aplikasi exam yang lebih memudahkan proktor dan teknisi untuk bekerja. Lalu karena Chromebook ini bisa menggunakan WiFi, jadi mengurangi juga pembelian dan pemasangan kabelan di sekolah, dan ruangannya pun jauh lebih rapi. Nah, Chromebook juga digunakan pada simulasi ANBK sebelum ANBK dimulai. Kita gunakan untuk simulasi, ternyata berjalan dengan baik, ruangan jadi terlihat lebih rapi, koneksi juga stabil, anak-anak senang, mereka juga semangat untuk mengerjakan ANBK-nya. Nah, ini pemanfaatan Chromebook untuk proses ANBK yang tahun sekarang. Nah, lalu Chromebook juga bermanfaat juga untuk pembelajaran di kelas. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk ANBK, jadi Chromebook juga sangat bermanfaat untuk mendukung pembelajaran di kelas. Ya, anak-anak jauh lebih antusias untuk belajar di kelas. Ya, di kelas Chromebook dimanfaatkan dengan cara siswa belajar untuk mengaktifasi akun belajar mereka terlebih dahulu, lalu nanti ketika Chromebook-nya ada di kelas, mereka belajar untuk mengaktifkan akun mereka di Chromebook, karena Chromebook itu diakses melalui akun belajar mereka. Ya, di kelas Chromebook dimanfaatkan salah satunya untuk kuis edukasi seperti Kahoot, Quizzes, terus mereka menonton video pembelajaran lewat YouTube, terus mereka men-searching materi dari Wikipedia, Padlet, dan aplikasi-aplikasi bawaan dari Google yang mereka akses dari akun belajar ID seperti Jamboard. Terus ada juga mereka sekarang sudah mulai belajar Canva dan lain-lain. Intinya penggunaan Chromebook di kelas membuat pembelajaran jauh lebih menyenangkan, anak-anak antusiasnya sangat bagus, ya. Terus setelah menggunakan Chromebook pada pembelajaran di kelas jauh lebih berkesan. Lalu ini adalah dokumentasi ketika pembelajaran di kelas menggunakan Chromebook, pemanfaatan Chromebook di kelas. Lalu Chromebook juga tidak hanya untuk siswa, Chromebook juga sangat bermanfaat untuk guru-guru. Di sekolah biasanya guru memanfaatkan Chromebook untuk pembelajaran di kelas, terus membuat administrasi, mendesain Canva, membuat perangkat ajar, mengakses aplikasi PMM, memanfaatkan Google Drive yang memiliki penyimpanan yang sangat luar biasa. Untuk guru-guru, Chromebook ini sangat bermanfaat, sangat dimanfaatkan dengan sangat baik, terutama dalam sekarang itu guru-guru sudah mulai belajar untuk mendesain Canva, sehingga pembelajaran di kelas jauh lebih berwarna. Terus mendukung juga guru-guru untuk bisa mengakses PMM jauh lebih baik. Guru-guru juga sangat terbantu ketika mengakses pelatihan mandiri dari aplikasi PMM melalui Chromebook. Mengakses aplikasi PMM jauh lebih mudah dan menyenangkan, ya. Terus lalu kami juga di SDN Ciamas 4 setiap Sabtunya di 1 minggu sekali guru-guru berkumpul untuk memanfaatkan Chromebook, terutama dalam mengakses PMM. Guru-guru bersama-sama mengakses setiap topik pada aplikasi PMM. Jadi di sekolah kami SDN Ciamas 4, Chromebook itu sangat betul-betul bermanfaat untuk siswa, untuk guru, untuk seluruh kegiatan yang ada di sekolah sangat bermanfaat. Dengan kehadiran Chromebook membawa angin segar untuk sekolah kami, terutama untuk guru-guru dan siswanya, karena
pembelajaran jauh lebih asik dan menyenangkan. Itu saja Ibu paparan yang bisa saya sampaikan, terutama dalam berbagi praktik baik pemanfaatan Chromebook di sekolah SDN Ciamis Utara. Baik, terima kasih Bapak Ilham Muhdika atas paparan berbagi praktik baiknya pemanfaatan Chromebook. Chromebook ini bisa dimanfaatkan dengan banyak ya Pak Ilham ya, mulai dari untuk membantu pembelajaran, untuk persiapan ANBK, pelaksanaan ANBK, sampai dengan untuk mendukung tugas-tugas siswa. Betul begitu Pak Ilham? Betul Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, bagi yang ingin bertanya, dapat raise hand bagi penanya via Zoom Meeting, dan untuk penanya via kanal YouTube, dapat melalui link yang terdapat di kolom chat YouTube Direktorat Sekolah Dasar dengan menyantumkan nama dan asal. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, kami informasikan bahwa Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, nanti di akhir sesi akan ada link daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Jadi Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar, dimohon untuk tetap mengikuti webinar sampai akhir. Baik, terima kasih banyak atas paparan yang disampaikan Pak Ari dan Pak Ilham. Semoga sahabat sekolah dasar bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang Bapak sampaikan. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, sekali lagi kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat YouTube Sekolah Dasar. Halo guru bangsa, apakah rekan guru sudah tahu mengenai platform? Bapak Ibu sahabat Sekolah Dasar, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Baik, untuk sesi tanya-jawab yang pertama, saya akan membacakan 2 pertanyaan dari Ibu Nandita. Beliau bertanya, ada salah satu Chromebook di sini yang teriset dan harus aktivasi perusahaan, itu harus dibawa ke dinas atau bisa diaktifasi sendiri ya Pak? Sementara kami sudah menghubungi penyedia tapi belum ada respon. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Ari Nugraha. Mungkin dari Bapak Ari Nugraha, berkenan langsung menjawab, Pak. Ya, baik. Pertama mungkin tadi yang dilakukan itu sudah benar, harus menghubungi pihak penyedia. Karena pihak penyedia lah yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pendaftaran. Kalau misalnya itu masih belum menemukan titik temu, laporkan di tombol bantuan lamanbelajar.id, harus mencantumkan nomor seri dari Chromebook yang digunakan, NPSN asal sekolah, serta domainnya, jenjangnya dari jenjang apa. Seperti itu. Baik, semoga menjawab Ibu Nandita. Jadi yang harus dilakukan adalah membuka akses akun belajar.id, kemudian menuliskan nomor serinya. Begitu ya, Pak? Iya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Ilham Muhdika dari Ibu Asih Redatin. Pak, saya mau tanya, apakah Chromebook bisa digunakan secara offline? Terus caranya bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kepada Pak Ilham, berkenan untuk langsung menjawab, Pak. Iya, Ibu. Untuk Chromebook, sepengalaman saya bisa juga digunakan secara offline. Ada juga menunya di Chromebook. Jadi bisa juga diakses secara offline, tidak harus diakses secara online. Mungkin nanti tambahannya ditambahkan oleh Bapak Ari.
Baik, ada tambahan dari Bapak Ari Nugraha? Sudah ini ya, sudah mengcover itu. Sudah Baik, cukup langsung jelas yang saja. disampaikan Pak Ilham. Baik, sepertinya langsung saja. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Ini Pak Ari, Pak Ilham, sepertinya antusiasme dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar tinggi mengingat Chromebook ini memang baru saja didistribusikan. Pertanyaan yang selanjutnya ditujukan kepada Bapak Ari Nugraha. Ditanyakan oleh Pak Sujarko dari SDN 2 Medangsari, Kota Waringin Barat. Wah, ini jauh sekali ini sahabat sekolah dasar. Pertanyaan yang pertama, ada dua pertanyaan ternyata Pak Ari. Pertanyaan yang pertama, Pak, saya mau tanya bagaimana cara agar sekolah bisa mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah? Apa kriterianya ya Pak? Kemudian yang kedua, apakah sekolah boleh membeli Chromebook secara mandiri dengan Siplah? Jika boleh, bagaimana cara enrollment-nya ya? Silakan Pak Ari. Oke, baik. Untuk yang pertama, untuk yang kriteria mendapatkan Chromebook, ini mohon maaf, saya dari Pusdatin tidak memiliki info terkait hal ini. Mungkin dari rekan-rekan direktorat yang bisa menginfokan dasar dari pemberian bantuan Chromebook ke sekolah-sekolah. Nah, pertanyaan yang kedua, pembelian Chromebook secara mandiri dari sekolah itu bisa dilakukan lewat Siplah, dan terkait dengan enrollment-nya itu jadi gini, sebuah pembelian Chromebook di Siplah, salah satu syarat dari penjualnya adalah dia sudah harus termasuk enrollment-nya sudah termasuk di dalamnya. Jadi harusnya apabila pihak sekolah membeli itu harus sudah termasuk dalam paket pembeliannya, itu adalah enrollment-nya itu tadi. Jadi pihak sekolah tidaklah pihak penyedia yang memenangkan tender, biasanya seperti itu. Baik, jadi pada dasarnya boleh gitu ya Pak? Ya, bisa membeli itu. Selama itu, selama ini nih ada dua jalur ya, dari DAK dan bantuan dari Kemendikbud, seperti itu. Selama ada di range dana itu bisa. Kalau misalnya pembeliannya mandiri dari dana pribadi itu tidak, itu bisa digunakan, tapi belum ada payung hukum untuk mendaftarkannya ke dalam domain belajar.id. Baik, jadi Pak Sujarko dan Bapak Ibu sahabat sekolah dasar lainnya dipersilakan dan diperbolehkan jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian secara mandiri, namun memang untuk belajar.id ini belum ada payung hukumnya begitu ya Pak. Tapi ketika memang akan digunakan untuk keperluan personal, itu dipersilakan. Mungkin setelah mendapatkan bantuan dari Kemendikbudristek, ini sepertinya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar tertarik untuk menggunakan Chromebook pribadi ini sepertinya. Lebih memudahkan ya Bapak Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Bapak Ilham Mufdika dari Bapak Farhan Irzam Ari Guntara, SDN Arjasa 1 Jember. Beralih dari Kota Waringin, kita sekarang ke Jember. Pak, saya mau tanya, jika Chromebook tidak sengaja teriset, apakah data yang terdapat di dalam Chromebook dapat di-backup kembali menggunakan cloud? Silakan Pak Ilham. Untuk data di Chromebook, karena sudah terintegrasi dengan Google Drive, jadi kemungkinan besar data yang sudah Bapak Ibu simpan di Chromebook itu aman, karena sudah, terutama apalagi kalau Bapak Ibu menyimpannya di Google Drive dengan akun Belajar.id, pasti data yang Ibu Bapak simpan akan jauh lebih aman. Betul sekali Pak Ilham. Jadi memang salah satu kelebihan dari Chromebook ini karena memang terintegrasi dengan cloud, tidak menggunakan penyimpanan secara eksternal atau hard disk begitu ya. Jadi untuk penyimpanan datanya relatif lebih aman. Ketika memang terjadi reset atau gangguan data, bisa langsung di-backup karena menggunakan cloud. Baik, luar biasa antusiasme dari sahabat sekolah dasar. Kita lanjut, Bapak Ibu masih semangat?
Ini pertanyaannya masih cukup banyak. Yang selanjutnya ditujukan kembali untuk Pak Ari Nugraha dari Ibu Ayi Mulyani, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Terkait akun belajar, apakah Dinas Pendidikan akan diberikan akses untuk bisa meriset password akun belajar.id, Pak? Ini sepertinya dari Bu Ayi Mulyani ingin melakukan riset password ini, Pak. Silakan, Pak Eri. Oke, baik. Saat ini baru ada, setahu saya Bu, itu baru ada perpanjangan tangan kami di daerah itu antara lain yang bisa membantu riset password adalah kapten dan kokapten, serta ada juga admin UPT. Untuk admin dinas, setahu saya itu baru pilot project di Pekalongan, gitu. Jadi insya Allah kedepannya kalau proses piloting itu berjalan dengan lancar, nantinya mudah-mudahan banyak rekan-rekan di Dinas Pendidikan yang bisa turut membantu proses riset akun belajar. Baik, jadi mohon bersabar Bu Ayi Mulyani dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Ini sepertinya belum bisa ini untuk Dinas Pendidikan mendapatkan akses untuk meriset password. Tapi tenang saja Bu Ayi Mulyani dan sahabat sekolah dasar lainnya, jika dari Bapak Ibu mengalami kendala untuk akses dan ingin melakukan riset password, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kapten dan kokaptennya. Betul begitu ya Pak Ari? Nanti dari kapten dan kokaptennya akan siap membantu Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar terkait dengan belajar.id. Mungkin tidak hanya mengenai password ya Pak? Ya, selain itu juga saat ini baru-baru ini diluncurkan fitur riset password di laman belajar.id. Nanti di atas kanan di webnya itu bisa dilihat ada pilihan riset password yang bisa dilakukan mandiri oleh user. Oh baik, jadi selain menghubungi kapten dan kokapten, ternyata riset password juga bisa dilakukan secara mandiri melalui akun masing-masing gitu ya Pak? Iya. Oh baik. Untuk kapten dan kokaptennya sendiri, Pak Ari, ini selain membantu terkait kendala mengenai belajar.id, kira-kira tugas kapten dan kokapten apa ini Pak Ari? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat sekolah dasar secara singkat, agar sahabat sekolah dasar lebih memahami tugas dan kewenangannya. Kapten dan kokapten pada awal pertama kali digagas itu banyak sekali membantu dalam proses diseminasi akun belajar ID ke daerah-daerah. Jadi core pekerjaannya waktu itu sampai sekarang sih masih adalah aktivasi akun belajar.id. Jadi banyak sekali bantuan dari kapten dan kokapten yang bekerja keras di daerah-daerah yang meningkatkan aktivasi penggunaan akun belajar.id. Seperti itu. Tapi itu tidak hanya itu saja, rekan-rekan di daerah, user juga bisa berkomunikasi dengan kapten dan kokapten untuk bertanya-tanya terkait dengan fitur-fitur belajar ID. Itu, Mbak. Seperti yang saya dengar, ini kapten dan kokapten belajar.id ini sudah tersertifikasi oleh Google for Indonesia ya Pak? Iya, banyak di antara kapten dan kokapten itu yang sudah bersertifikat resmi dari Google juga. Baik, sahabat sekolah dasar. Jadi ketika Bapak Ibu sahabat sekolah dasar mengalami kesusahan atau masih penasaran dengan untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalam Chromebook, Bapak Ibu bisa bertanya ataupun berdiskusi dengan para kapten dan kokapten belajar.id. Karena beliau-beliau ini sebagian besar sudah tersertifikasi oleh Google for Indonesia. Jadi sudah memahami secara detail mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Google sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ditujukan kepada Bapak Ilham Mufdika. Pertanyaan dari Bapak Rahmawati Zakaria. Bapak Rahmawati atau Ibu Rahmawati. Ini pertanyaan dari beliau. Beliau merupakan admin SDN 17 Dungingi. Pak, saya mau tanya, apakah satu laptop Chromebook bisa berganti-ganti login dengan akun belajar beberapa guru? Jadi ini maksud pertanyaannya adalah, satu Chromebook apakah bisa digunakan lebih dari satu akun belajar.id, Pak? Begitu, Pak Ilham. Silakan, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya.
sepengalaman saya, Chromebook itu bisa diakses oleh beberapa akun sekaligus ya, termasuk user dan admin bisa untuk mengakses secara langsung. Jadi bisa digunakan untuk banyak akun dalam satu Chromebook. Baik, jadi bisa ya Pak? Bisa Ibu, pengalaman yang sudah saya lakukan. Baik sahabat sekolah dasar, tidak perlu ragu lagi untuk saat ini ketika memang Chromebook yang digunakan masih digunakan bergilir, digunakan oleh beberapa pendidik atau guru, silakan saja karena satu Chromebook bisa digunakan untuk beberapa akun belajar.id. Pertanyaan yang selanjutnya ditujukan kepada Pak Ari Nugraha. Disampaikan oleh Ibu Lisa Lestari dari SDN 028 Bangko Jaya. Apakah Chromebook bisa digunakan oleh tenaga pendidik dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Microsoft, Pak? Silakan, Pak. Apakah Chromebook bisa digunakan oleh tenaga pendidik menggunakan beberapa aplikasi seperti Microsoft? Jadi gini, sepengetahuan saya di Chromebook bantuan TK saat ini kita belum buka Play Store-nya secara ini, jadi belum semua aplikasi itu bisa diakses. Tapi kalau misalnya Ibu Lisa ada keperluan ingin ada aplikasi dari Play Store yang diinginkan untuk muncul, itu silakan lakukan permohonan saja lewat tombol bantuan, sehingga nanti dari permohonannya itu akan dikurasi oleh tim yang terkait, nanti aksesnya akan dibukakan, seperti itu. Baik, jadi memang perlu ada mekanisme khusus ya Pak ketika Bapak Ibu sahabat sekolah dasar ingin mengakses aplikasi seperti Microsoft. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya disampaikan oleh Ibu Yuliana SDN 1 Bumi Arjo Makmur, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Untuk Pak Ilham Muhdika, Pak, apakah Chromebook bisa dipakai untuk mengisi e-report? Terima kasih, Pak. Silakan dijelaskan, Pak Ilham. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk e-report, kami belum mencobanya, Bu, untuk membuka aplikasi e-report. Jadi bisa atau tidaknya kami belum pernah mencoba karena kemarin e-report masih kita gunakan di laptop-laptop konvensional. Mungkin Bapak Ari bisa menambahkan. Silakan Pak Ari. Saya belum ada experience menggunakan e-report sejauh ini ya. Tapi kalau misalnya aplikasi itu berupa web ya, atau sifatnya berbasis web, itu bisa diakses menggunakan Chromebook. Karena Chromebook itu adalah sebuah OS berbasis browser. Baik, jadi kesimpulannya jika Bapak Ibu ingin mengakses semua yang berbasis dengan web browser, itu artinya bisa Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, tapi tentunya dalam batas-batas kewajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Diskusi lebih lanjut mengenai penggunaan untuk memaksimalkan Chromebook, Bapak Ibu juga bisa lakukan dengan Kapten dan Co-Kapten Belajar.id yang sudah difasilitasi dan dilatih oleh Google for Indonesia yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Pertanyaan yang terakhir ini sepertinya Pak Ari Nugraha disampaikan oleh, wah banyak ini Pak pertanyaannya Pak. Disampaikan oleh Ibu Faradila dari SD Negeri 3 Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Luar biasa, ternyata antusiasme sahabat sekolah dasar ini dari seluruh Nusantara Pak. Dari mulai Sabang sampai dengan Merauke. Pak, saya mau tanya bagaimana cara memulihkan Chromebook yang tidak bisa diakses, padahal kami sudah memasukkan akun belajar.id. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, kalau melihat kasus yang dialami oleh Bu Faradila ini, sepertinya yang diterima oleh Ibu Faradila adalah Chromebook yang belum terenroll di domain belajar.id atau proses enrollment-nya gagal. Ada kemungkinan kedua, Chromebook tersebut di-reset oleh pihak sekolah sehingga harus dilakukan enrollment ulang.
Mungkin ini jadi catatan juga bagi rekan-rekan di sekolah yang menonton. Apabila ada kendala dengan Chromebook yang dimiliki, jangan melakukan reset secara mandiri. Jangan melakukan power wash. Karena proses power wash itu akan menghilangkan enrollment yang ada di dalam Chromebook-nya. Kalau misalnya Chromebook enrollment-nya itu hilang, pendaftarannya itu hilang, itu secara otomatis Chromebook-nya akan meminta lagi untuk harus melakukan enrollment ulang baru bisa digunakan. Apabila mengalami kasus yang dialami oleh Ibu Faradila, itu pertama yang harus dilakukan adalah periksa di BAST-nya, hubungi penyedianya untuk dilakukan enrollment ulang. Seperti itu. Dan kalau misalnya secara paralel juga bisa lakukan pengaduan di laman belajar.id di tombol bantuannya, laporkan bahwa Chromebook-nya itu tidak bisa login. Seperti itu. Baik, jadi Dan sepertinya lebih baik lagi di dalam laporan itu menampilkan screenshot utuh ya, tampilan screenshot utuh, dan seperti yang tadi saya sebutkan ada serial number, seperti itu. baik, jadi mekanismenya sama dengan pertanyaan yang pertama ya Pak. Ketika memang Betul. Chromebook tidak bisa diakses, silahkan menghubungi penyedia atau bisa juga melaporkannya melalui belajar.id dengan memberikan bukti kenapa tidak bisa diakses, bukti tidak bisa diaksesnya, kemudian disampaikan juga serial number-nya. Betul seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu Ya, yang betul. sudah memiliki antusiasme yang luar biasa. Ini masih ada banyak pertanyaan, kita tuntaskan ya Pak, untuk memuaskan dan agar semuanya bisa terakomodasi. Masih ada beberapa pertanyaan, saya cek terlebih dahulu. Baik Pak, ada pertanyaan dari Ibu Resti Dwi Putri, SDN Cemplang Bogor. Pak, saya mau tanya, bedanya laptop biasa dengan Chromebook dalam penggunaan ANBK bagaimana ya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Ari. Oke, ini mungkin nanti Pak Ilham juga bisa menambahkan. Jadi perbedaannya kalau dengan Chromebook, itu Chromebook yang terdaftar di domain belajar.id saat si exam browsernya itu sudah ada, jadi Bali. Tapi kalau misalnya menggunakan selain Chromebook, misalnya OS Windows seperti itu ya, itu harus diinstal terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin tadi Bu Resti memperhatikan paparan yang dilakukan oleh Pak Ilham. Salah satu poin yang dimunculkan oleh Pak Ilham adalah terkait dengan pelaksanaan ANBK antara penggunaan Chromebook dan PC. Ya. Seperti itu, mungkin Pak Ilham bisa turut menambahkan. Saya persilahkan. Silakan Pak Ilham. Bagaimana selama ini pengalamannya Pak menggunakan Chromebook sebagai metode atau media dalam pelaksanaan BK? Izin menambahkan Pak Ari, betul sekali sebelum kehadiran Chromebook, proktor dan teknisi itu harus mendownload terlebih dahulu exam browser, lalu kemudian menginstal satu persatu ke PC atau ke laptopnya. Namun setelah kehadiran dari Chromebook, itu jauh lebih mudah, kita tinggal mengakses exam yang ada di Chromebook-nya, sangat cepat, langsung bisa terkoneksi ke aplikasi ANBK. Jadi penggunaan Chromebook itu jauh lebih memudahkan dalam proses ANBK. Jadi sudah otomatis terpasang begitu ya Pak? Betul, sudah otomatis terpasang examnya di Chromebook. Baik. Untuk aplikasi exam browsernya sendiri, Pak, apakah perlu diupdate setiap akan mengikuti ANBK atau sudah terotomatis terupdate, Pak? Ini pertanyaan juga dari Ibu Ayu nih, dari SDN Sukolilo 250. Sepengalaman saya kemarin, jadi versinya sudah otomatis terupdate ya, karena ANBK itu kan jadi benar-benar mengikuti online, mengikuti update-nya dari Kemendikbudristek. Jadi untuk versi pasti setiap tahunnya akan berubah, mengikuti
arahan dari Kemendikbud. Oh, baik. Jadi memang kita harus memperhatikan ya Pak untuk aplikasi exam browser ini, karena memang untuk ANBK ini insya Allah kan menjadi agenda annual ya Pak, agenda tahunan. Ini pertanyaan dari Pak Ikadek Yudiarta. Apabila Chromebook tidak mau hidup sedangkan masih garansi, bagaimana caranya agar bisa cari garansinya ya Pak? Terima kasih. Untuk Bapak Ari Nugraha, silakan Pak. Ada dua cara ya Pak Eka Yudiarta. Yang pertama, pasti saya akan selalu rekomendasikan apabila masih dalam waktu masa garansi, untuk menghubungi dulu pihak penyedia yang memenangkan pengadaan. Satu itu. Kalau misalnya tidak bisa, ada juga cara lain, dicek aja kartu garansi dari Chromebook tersebut, hubungi principal reseller dari brand yang dimiliki dari Chromebook tersebut. Baik, yang terakhir ini Pak, untuk Pak Ari, sebagian besar guru masih awam dengan perangkat ini. Ini pertanyaannya disampaikan oleh Pak Mintohari, SD Hikmah 1 Yapis Jayapura. Apa ada BIMTEK atau pelatihan dari Pusdatin bagi guru dalam penggunaan Chromebook untuk pembelajaran, Pak? Mohon informasinya, Pak. Oke, baik. Terkait dengan BIMTEK ya, untuk BIMTEK sendiri saat ini dari Pusdatin, saya pribadi dan rekan-rekan tim super admin beberapa kali diundang oleh rekan-rekan di direktorat untuk mengisi materi terkait dengan sosialisasi penggunaan Chromebook seperti itu. Mungkin informasi ini lebih cocok tuh diarahkan ke rekan-rekan di direktorat, apakah itu ada programnya atau tidak. Kalau dari Pusdatin sendiri, kami selalu bersedia setiap kali diundang untuk mengisi materi terkait dengan sosialisasi penggunaan bantuan TIK dari rekan-rekan di direktorat. Baik, jadi untuk Pak Mintohari dari SD Hikmah 1 Yapis Jayapura dan seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di Indonesia, saat ini proses BIMTEK masih terus berjalan. Dan tunggu saatnya nanti Bapak Ibu juga akan kami undang pada kegiatan BIMTEK atau pelatihan bagi guru, terutama untuk operator sekolah dalam penggunaan Chromebook ini. Betul begitu ya Pak? Jadi mohon ditunggu saja, karena pada akhir tahun ini insya Allah semua wilayah di Nusantara akan tercover agar semuanya bisa menggunakan Chromebook dengan maksimal. Baik. Kemudian ada pertanyaan juga ini Pak, tambahan nih dari sahabat-sahabat sekolah dasar dari Pak Adi Mulyadi SDN Cipete Selatan 01. Pak, apakah Chromebook boleh digunakan oleh siswa? Soalnya di sini hanya dipakai sama guru, kecuali kemarin dipakai siswa untuk ANBK. Silakan dijawab Pak Ari, nanti juga Pak Ilham bisa berkenan juga untuk memberikan pengalamannya selama ini Chromebook dipakai oleh siapa saja Pak. Silakan Pak. Chromebook boleh atau tidak digunakan oleh siswa. Saya rasa saat Chromebook itu diserahkan ke pihak sekolah, tentu saja itu kita kembalikan lagi kepada sekolah gimana kebijakannya. Sangat baik apabila merangkul anak-anak untuk mencoba menggunakan Chromebook, terus menggunakan fitur-fiturnya, ya terutama apabila itu menunjang proses belajar mengajar. Seperti itu mungkin Mbak Lia. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, dari tadi terakhir terus ya Pak, tapi ini antusiasmenya luar biasa Pak. Untuk Pak Ari Nugraha, mau tanya Pak, dari Pak Dian Yudian Draditya, namanya sangat unik dan menarik. Mau tanya Pak, untuk mendapatkan akun belajar.id peserta didik, caranya gimana ya Pak? Silakan Pak dijawab Pak. Untuk mendapatkan akun peserta didik, bisa melihat daftarnya berarti ya. Jadi gini, di sekolah itu ada 3 jenis akun ya.
satu adalah akun untuk siswa, itu biasanya domainnya di belakangnya @sd.belajar.id. Misalnya saya adalah siswa, berarti ari@sd.belajar.id. Untuk guru, misalnya saya guru adalah ari@guru.sd.belajar.id. Nah, ini ada satu akun khusus yang memiliki privilege untuk melihat daftar siswa atau guru di sekolahnya, itu menggunakan domain @admin.sd.belajar.id. Ini biasanya dimiliki oleh kepala sekolah dan operator sekolah. Jadi ada misal saya kepala sekolah, jadi ari@admin.sd.belajar.id. Nah, untuk bisa melihatnya, itu rekan-rekan yang memiliki akun dengan domain admin tersebut bisa membuka laman admin.google.com. Dari laman tersebut nanti bisa melihat user directory, jadi daftar user yang ada di sekolahnya. Biasanya itu nanti akan tersedia akun siswa dan guru di dalamnya. Oh baik, ternyata caranya cukup simpel ya Pak. Pertanyaan Lumayan. selanjutnya, sudah banyak yang mengantri untuk Pak Ilham Muhdika dari Ibu Siti Alwiah SPD. Pak, apakah Chromebook bisa digunakan untuk mengetik seperti laptop? Bagaimana caranya menyimpan file tersebut? Atau bisakah Chromebook di-download aplikasi? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ilham. Untuk Chromebook, penggunaannya hampir sama dengan laptop biasa, namun untuk di Chromebook ini yang digunakan itu adalah Google Doc. Hampir sama penggunaannya dengan Microsoft Word, dan kelebihannya juga tersimpan dengan baik di Google Drive. Jadi data-data ibu bapak akan jauh lebih aman tersimpan di Google Drive. Jadi untuk penggunaannya kurang lebih hampir sama dengan laptop-laptop biasa. Baik, penggunaannya sama saja gitu ya Pak, hanya saja penyimpanannya ini berbasis cloud. Lebih unlimited, banyak data yang bisa disimpan, dan di sisi lain lebih aman. Ketika nanti ada gangguan data, otomatis akan bisa langsung ter-recovery, begitu ya Pak. Ini menyambung pertanyaan yang sebelumnya nih, mengenai pemanfaatan Chromebook Pak. Pertanyaan dari Ibu Olin Ngangi, apakah bisa digunakan untuk kegiatan PAT atau penilaian akhir tahun Pak? Bisa nggak ini Pak? Chromebook digunakan untuk kegiatan PAT. Untuk PAT, kalau untuk di sekolah kami belum ya Ibu, karena memang akses untuk jumlah Chromebooknya juga masih kemarin kita dapat bantuannya 15, kalaupun sebetulnya bisa, tapi menggunakan beberapa sesi di dalam satu kelasnya. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Nita. Apakah Chromebook yang ada di sekolah kami bisa digunakan di sekolah lain, Pak? Sebab ID belajar, atau mungkin maksudnya akun belajar.id ya, Bu. Akun belajar.id awal yang masuk ke Chromebook adalah akun belajar.id siswa kami dari SD Impres 2 Ogo Tumubu. Jadi Bu Nita ini menanyakan apakah Chromebook yang beliau gunakan atau yang digunakan oleh pendidik atau siswa di sekolah tersebut digunakan oleh sekolah lain. Gimana Pak selama ini pengalamannya Pak? Kalau pengalaman saya mungkin bisa ya Ibu, selama siswanya memiliki akun belajar ID, pasti bisa mengakses untuk Chromebook. Baik, ini mungkin yang perlu ditekankan adalah keamanannya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Jadi mungkin berbagi penggunaan ini mungkin sedikit bisa dilakukan, hanya saja mohon untuk diperhatikan mengenai keamanan data masing-masing sekolah dan masing-masing akun. Ketika memang keamanan data akan bermasalah atau akan menimbulkan masalah, mungkin sebaiknya memang mohon bersabar, menunggu, karena nanti pasti kita semua akan mendistribusikan Chromebook kepada sekolah Bapak Ibu. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk Pak Ilham Muhdika, dari Pak Jainul Mu'alfan dari Mojokerto. Pak, saya mau tanya, untuk pengalamannya selama ini seperti apa? Apakah efisien apabila Chromebook ini digunakan untuk laporan BOS?
pengalaman kami di sekolah, kebetulan karena saya bukan operator, jadi saya belum mencoba mengakses yang berhubungan dengan operator sekolah via Google Chrome. Jadi kalau di sekolah kami, terutama saya pribadi belum pernah mengakses. Mungkin kalau misalkan yang tadi sesuai arahan dari Pak Ari, kalau berbasis web, insya Allah bisa dibuka melalui Google Chrome, melalui Chromebook. Baik, terima kasih Bapak Ari dan Bapak Ilham atas semua pertanyaan yang sudah terjawab. Semoga menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Dan semoga jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat menambah pengetahuan bagi Bapak dan Ibu sahabat sekolah dasar, baik dalam mengenal fitur-fiturnya maupun memaksimalkan penggunaan Chromebook. Dan pertanyaan tersebut semoga bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu sahabat sekolah dasar yang tidak bisa kami sebutkan. Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa yang masih mengikuti webinar ini untuk mengisi link daftar hadir agar mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Sebelum webinar ini kami akhiri, mohon berkenan kepada Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama dari Bapak Ari untuk menyampaikan closing statement, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini pesan saya kepada rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, terutama terkait dengan penggunaan Chromebook ini ya. Saya rasa ada dua kata kunci yang perlu kita cermati adalah terkait dengan transformasi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Nah, saya harap ini menjadi tantangan bagi kita semua, kita terima sebagai tantangan, bukan kita terima ini sebagai sebuah halangan. Karena mudah-mudahan upaya kita dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia ini akan berbalik menjadi catatan amal kebaikan yang insya Allah akan meringankan kita nantinya. Saya rasa itu aja. Terus jalan-jalan ke Bekasi, layangan putus ramai dikejar. Mari bertransformasi dan beradaptasi untuk wujudkan merdeka belajar. Pantun yang luar biasa, Pak Ari. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi Bapak Ibu sahabat sekolah dasar yang ada di rumah. Yang kedua, closing statement dari Bapak Ilham. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Closing statement dari saya, kehadiran Chromebook menjadikan guru dan siswa lebih aktif dalam mencari dan mempelajari sumber belajar, terutama dalam mendukung digitalisasi sekolah. Kehadiran Chromebook juga sangat mendukung semua kegiatan di sekolah. Semoga praktik baik yang sudah saya share hari ini menginspirasi dan menjadikan kita lebih bersemangat dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Ilham yang sudah menyampaikan praktik baiknya, berbagi kepada kita semua untuk memanfaatkan Chromebook dengan lebih maksimal lagi. Terima kasih atas closing statement yang diberikan Pak Ari dan Pak Ilham. Baik, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih kepada tim panitia dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara yang telah hadir dan selalu semangat untuk belajar. Ikuti terus webinar series Direktorat Sekolah Dasar dengan jangan lupa like, subscribe, dan follow seluruh media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Jalan-jalan sampai Kediri, sampai di